Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hernanelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Khaironisa. Saya dari kelompok 5 yang bertemakan yaitu perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi, saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Abad ke-8 menjadi periode awal kejayaan Islam yang disebut dengan Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan ini membawa perubahan besar bagi dunia Islam dari segi kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan sastra. Oke, kita lanjut pembahasannya, itu kayak turunnya dinasti Umayyah menyebabkan 3 faktor ini. Jadi yang pertama yaitu turunnya Bani Umayyah, sebelumnya yang berkuasa terus digantikan oleh Bani Abbasiyah pada abad ke-750 Masehi setelah kudeta besar-besaran. Nah, jadi kan tadi saya menyebutkan setelah kudeta besar-besaran. Pasti teman-teman juga kayak apa sih? Apa itu kudeta besar-besaran? Kudeta itu menurut KBBI merupakan perebutan kekuasaan atau pemerintahan secara paksa. Nah, terus mengkudeta itu merebut kekuasaan secara paksa dan tidak sah gitu ya. Nah, kita lanjut ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu kelahiran kekhalifahan Abbasiyah. Dan pada saat itu Al-Mansur menjadi penguasa pertama pada masa Bani Abbasiyah dan membuat kekhalifahan di kota Baghdad, kemudian menjadi pusat kebudayaan Islam. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit merevisi bagian faktor yang kedua, itu tentang kelahiran kekhalifahan Bani Abbasiyah. Tadi kan saya menyebutnya Al-Mansur itu pemimpin pertama pada saat kekhalifahan Bani Abbasiyah, sedangkan Al-Mansur itu ternyata pemimpin kedua. Terus pemimpin pertamanya itu yaitu Abu Abbas As-Saffah. Kenapa beliau disebut As-Saffah? Karena As-Saffah itu adalah gelar yang artinya yaitu penumpahan darah. Jadi jadi pemimpin pertama adalah Abu Abbas As-Saffah, bukan Al-Mansur. Terus Al-Mansur itu adalah pemimpin keduanya. Bisa dimengerti semuanya? Nah, faktor yang ketiga yaitu perpecahan kekhalifahan. Terus kekhalifahan ini mengalami perpecahan pada abad ke-9, dan perpecahan ini mengalami pembagian. Jadi ada 2 perpecahan, kayak dibagi menjadi 2 gitu ya. Yang pertama yaitu kekhalifahan Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Yang kedua yaitu kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba. Oke, kita lanjut saja ke pengaruh politik dan sosial pada perkembangan Islam ini. Ada 3, yaitu Islam yang merajalela, kedua bangunan yang megah, ketiga itu kebudayaan makanan dan minuman. Yang pertama kan Islam yang merajalela. Terus dalam periode kekhalifahan Abbasiyah ini Islam semakin merajalela dan semakin terkenal seantero dunia. Terus yang kedua yaitu bangunan yang megah. Nah, yang kedua itu kan munculnya bangunan megah. Terus penguasa kekhalifahan Abbasiyah ini mereka membangun bangunan-bangunan yang megah seperti masjid, istana, karena mereka menunjukkan kekuasaan dan kemegahan mereka ke seantero dunia.
karena pada saat itu kan kekhalifahan Bani Abbasiyah ini masih dalam kejayaannya gitu. Terus mereka ingin menunjukkan kalau mereka itu mempunyai kekuasaan dan kemegahan. Terus yang ketiga itu kan budaya makanan dan minuman. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ini, makanan dan minuman semakin maju, di mana kini kita dapat menikmati kopi dan makanan Turki yang sudah berada di meja. Terus berarti makanan-makanan ini yang sebelumnya di kekhalifahan Bani Umayyah belum ada, tapi pada kekhalifahan Abbasiyah ini menjadi ada, karena ya itulah pengaruh politiknya semakin maju ya semakin ada gitu. Nah, setelah tadi munculnya pengaruh politik dan sosial, di sini juga udah muncul ilmu pengetahuan Islam seperti Al-Khwarizmi, Al-Zazari, dan Ibnu Rus. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang terkenal yang menemukan algoritma matematika dasar dan memperkenalkan angka Hindu-Arab ke dunia barat. Nah, yang kedua adalah Al-Jazari, ilmuwan yang dikenal sebagai bapak mesin. Kenapa beliau dikenal sebagai bapak mesin? Karena beliau menciptakan alat mesin untuk mengangkat air dan menggiling kopi. Nah, terus yang ketiga yaitu Ibnu Rus, ilmuwan yang mengembangkan filsafat teologi Islam dan memperkenalkannya ke dunia barat melalui karyanya yang terkenal itu. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas munculnya ilmu pengetahuan. Terus sekarang kita akan membahas lagi perkembangan sastra dalam Islam. Ada 3. Yang pertama yaitu puisi Arab, kedua hadis, dan ketiga sub-ismi. Puisi Arab yang digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus puisi Arab ini menciptakan puisi yang lebih maju lagi seperti qasidah dan rubai. Nah, yang kedua kan tadi hadis. Nah, hadis di sini menjadi sumber penting dari hukum Islam selain Al-Quran, dan menjadi sumber pengetahuan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga yaitu sub-ismi, adalah karangan-karangan para sufi seperti Rumi dan Hafiz, menjadi bagian penting dari sastra di Islam ini. Nah, kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu tentang peninggalan sejarah pada masa Bani Abbasiyah. Ada 3 juga ya teman-teman. Yang pertama yaitu seni patung, yang kedua Al-Khwarizmi, dan yang ketiga Al-Jahij. Oke teman-teman semuanya, jadi pembahasan saya kali ini sudah beres sampai peninggalan sejarahnya. Terus akan dilanjutkan dengan teman atau rekan saya juga ya teman-teman. Nah, terus kan pasti ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu pentingnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah membawa begitu banyak perubahan dan kemajuan dalam dunia Islam dan mempertahankan kekhalifahan Islam selama beberapa abad ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit materi tentang kejayaan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang tepat seperti tadi yang saya revisi, dan mungkin masih ada yang belum sempurna di hati para teman-teman, kayak kok ini gini, seharusnya kan ini gini. Nah, tolong dimaafkan, dan semoga teman-teman semua yang mendengarkan
penjelasan dari saya bisa memahami tentang perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.